Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Amiratul Mutia. Channel yang akan aku isi dengan cerita-cerita yang mungkin nanti kalau ada baiknya bisa kalian ambil, kalau ada buruknya jangan ditiru, oke? Di video kali ini aku akan cerita tentang kehamilan pertama aku dan di trimester pertama. Itu rasanya seperti apa, detailnya seperti apa, setiap orang beda-beda, tapi ini ceritaku. Oke, aku mulai ceritanya. Jadi aku nikah tahun 2019 bulan November. Alhamdulillah aku tahu kalau aku hamil itu tanggal 1 Maret. 1 Maret itu aku tahu kalau aku hamil dengan cara aku apa? Aku tes pack. Ya, aku tes pack. Aku tes pack karena bulan Februari itu aku udah telat haid gitu. Aku udah telat haid, biasanya haidnya mulai tanggal sekitar 20-an. Terus sampai akhir tanggal 1 Maret aku tes pack karena aku ngerasa kok ada perubahan-perubahan aneh yang ada dalam diri aku. Beda dengan perubahan ketika PMS. Beda banget. Beda yang kita rasain. Kayak aku sendiri tuh aku ngerasa aneh dengan diriku. Kenapa aku kayak gini? Kan kalau aku PMS aku nggak kayak gini. Beda. Jadi diri aku sendiri aku langsung ngerasain tuh beda kayak gitu. Aku tuh mood swing waktu itu, udah mood swing. Terus aku cerita ke kakakku kalau aku udah telat haid. Sama kakakku aku dikasih tes pack. Coba aja dites, siapa tahu kamu hamil gitu. Oke, fine. Jadi pagi-pagi aku tes pack tanpa sepengetahuan suamiku. Jadi suamiku nggak tahu waktu itu. Aku tes pack. Aku lihat petunjuknya dulu karena aku nggak tahu caranya pakai tes pack, jujur nggak tahu. Jadi aku baca petunjuknya, dibungkusnya seperti apa. Intinya yang langkah ketiga, tunggu beberapa menit. Kalau memang muncul garis 2 atau nggak muncul, berarti ya itu reaksinya yang akan terjadi dan itu hasilnya. Waktu aku tes, aku sendiri shock karena apa? Di tes pack itu tanpa nunggu beberapa menit langsung garis 2 tebel. Itu aku shock, kaget, maksudnya kayak antara senang dan sedih, kayak campur aduk semuanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah semuanya aku syukuri. Nah, justru ketika aku tahu aku hamil, wah, jadinya semua yang katanya orang hamil tuh gini loh, orang hamil tuh gini loh, gini. Yang tadinya sebelum aku tahu kalau aku hamil itu aku nggak begitu ngerasain seperti itu, seperti yang dikatakan orang-orang. Tapi ketika aku tahu aku hamil, mulai tanggal 1 Maret, semua yang omongan orang-orang kalau hamil itu begini, kalau hamil begini, apalagi masih muda, masih ini, itu kayak semuanya aku rasain, entah itu jadi sugesti atau apa. Jadi mulai tanggal 1 Maret itu aku banyak rasain seperti ya kayak kebanyakan orang hamil yang lain ya, mual muntah itu pasti mual muntah. Tapi memang ada sih orang yang nggak mual muntah sama sekali, katanya begitu. Aku mual muntah kayak gitu, aku mual muntah iya. Jadi aku tuh kalau aku sendiri mual muntah itu mulai kerasa kayak orang meriang, kayak dingin gitu, terus akhirnya mual-mual, pusing segala macam. Itu biasa aku rasain mulai habis asar, sore habis asar gitu sampai malam, sampai besok pagi gitu. Jadi kalau udah masuk asar rasanya aku pengen tidur dan aku pengen segera besok pagi. Kenapa? Karena aku gak pengen ngerasain mual dan lain sebagainya. Aku kalau sudah mual aku gak bisa makan, minum juga susah, ke kamar mandi gak mau karena dingin, gak mau ketemu air kayak gitu. Itu cerita kehamilanku pertama kali di trimester pertama. Mual-mual seperti itu ya, mual-mual, muntah, sampai pernah aku itu gak bisa makan sama sekali. Bahkan minum air putih yang hangat pun itu aku keluar bener-bener. Jadi aku habis minum air putih hangat buat ngangetin badan aku supaya aku gak mual, supaya perutku gak mual. Air putih tadi tuh keluar mual, jadi perutku tuh bener-bener kosong. Pengen air putih aja nggak mau, lambungku tuh air putih aja nggak mau. Jadi aku nggak makan apa-apa. Tapi ada yang bisa aku makan. Kalau waktu aku udah parah kayak gitu, aku tuh bisa makan, yaitu aku makan buah pisang. Nah, jadi kalau pagi aku makan pisang 2-3, karena aku pagi juga nggak bisa sarapan nasi atau apa, nggak bisa. Jadi aku makannya pisang.
Terus aku ngemilnya kismis, karena kismis agak kecut-kecut, dimana kismis yang warna kuning itu bantu banget buat ngurangi mual menurut aku. Jadi pisang sama kismis. Nah aku juga periksa ke bidan, jadi aku juga dikasih kayak vitamin sama obat buat ngurangi mualnya waktu itu. Nah itu ya trimester pertama. Jadi trimester pertama itu kerasa banget perubahannya dari yang aku nggak hamil sampai akhirnya aku hamil. Ngerasain hamil tuh perubahannya banyak banget. Terus waktu trimester pertama itu juga lucu banget. Aku gak ini, kalau kalian tahu, aku tuh gak suka bau suamiku, bau badan suamiku. Mau suamiku udah mandi, mau belum mandi, pokoknya aku gak suka sama sekali. Aku mual, aku marah, pokoknya aneh. Jadi aku gak mau. Mungkin ada orang yang ngalamin kayak gitu juga, ada yang enggak. Tapi kalau aku ngalamin seperti itu, aku nggak mau bau badan suamiku mandi maupun belum mandi. Bahkan bau sabun mandi di kamar mandiku aku nggak mau. Sampai aku harus ganti sabun yang aku suka sama wangi sabun itu. Padahal sabun itu, sabun mandi yang ada di kamar mandi itu aku pakai ya, sebelumnya aku pakai, bahkan wanginya aku juga suka. Tapi nggak tahu kenapa ketika itu aku bener-bener gak mau pakai sabun itu karena aku gak suka baunya itu. Jadi perubahannya banyak banget di semester 1, di trimester 1 itu ya. Di trimester 1 itu perubahannya seperti itu. Jadi aku gak bisa makan dan sebagainya. Berat badanku pun sempat turun 3 kilo ya, berat badanku sempat turun 3 kilo. Jadi naiknya lagi nanti di bulan keempat aku baru naik berat badanku. Jadi di trimester pertama itu berat badanku turun. Mungkin ada juga yang alami kayak gitu karena nggak bisa makan. Alhamdulillahnya janin aku tetap sehat. Nah di trimester pertama itu ada kejadian yang mungkin banyak orang juga alami, dan mungkin salah satunya aku juga alami ya. Aku mengalami pendarahan banyak banget di trimester 1. Udah 3 bulan sih, udah 3 bulan, tapi itu udah jalan ke 4 bulan gitu loh. Udah 14 minggu waktu itu, sekitar 14 minggu aku mengalami pendarahan. Waktu aku bangun tidur aku kayak ngerasa ngompol ya. Terus aku cek, ini darah bukan air, bukan aku ngompol, bukan pipis, jadi itu darah. Aku langsung kayak mau nangis, aku takut kalau terjadi apa-apa sama janinku gitu. Tapi aku nggak ngerasain sakit, aku nggak ngerasain apa-apa. Tahu-tahu basah, tahu-tahu itu darah banyak. Dan sampai saat aku udah bangun itu masih keluar kayak itu, cuma nggak banyak, nggak sebanyak sampai yang itu tadi udah kayak ngompol tadi. Nah akhirnya pagi kali itu tuh aku bangun pagi ya, jadi langsung itu aku cek jadwal dokter. Akhirnya aku langsung cek ke dokter di rumah sakit waktu itu. Nah cek di rumah sakit, akhirnya aku tahu kalau alhamdulillah janin aku sehat. Jadi janin aku tuh nggak apa-apa. Pendarahannya itu bisa banyak faktor ya. Salah satunya mungkin karena berhubungan atau juga kecapean. Terus waktu itu kalau aku terdeteksi waktu akhirnya di USG dan ketahuan kok janinku tuh sebenarnya nggak apa-apa, sehat, detak jantungnya juga kenceng, pokoknya dia sehat, nggak kenapa-napa. Tapi waktu itu terdeteksi kalau plasenta dari janinku itu ada di bawah, jadi di sekitar jalan lahir. Nah itu yang dikhawatirkan karena itu adalah gejala plasenta previa. Kakakku ada juga sih yang ngalamin plasenta previa, jadi waktu itu lahirannya sesar. Kalau kita baca di artikel, aku baca di artikel, plasenta previa itu memang kebanyakan dialami di kehamilan yang usianya di atas 30. Tapi waktu itu aku hamil umur 21. Jadi plasenta previa gejalanya waktu itu dokter juga menyampaikan kalau kita pantau dulu, siapa tahu nanti karena ini masih kecil, kita pantau dulu ya, kita pantau dulu waktu itu. Nah, setelah pendarahan itu aku nge-flag selama 1 bulanan lebih. Jadi mau dibilang bed rest juga ya, aku masih aktivitas kecil-kecilan, tapi aku nggak yang berat-berat banget gitu. Jadi aku cuma di rumah, apa yang bisa aku lakuin ya selama itu tidak melelahkan ya udah. Karena waktu itu ketika aku sedikit lelah,
ngeflagnya itu kayak volumenya bertambah gitu loh, malah hampir kayak haid. Jadi aku benar-benar ngatur gitu. Nah, ini aku tunjukin foto USG waktu aku habis pendarahan. Nih, aku habis pendarahan. Jadi jadinya tuh sehat. Nih, ini udah mulai ada kantungnya. Gitu. Aku seneng banget waktu habis cek, ternyata janin aku sehat, gak kenapa-napa. Nah, itu tadi teman-teman cerita aku di kehamilan pertama, trimester pertama. Untuk kalian yang pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa, tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.